Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, siswa-siswi kelas 7, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Aulia Fitri. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan materi bab 2 tentang menyajikan cerita fantasi. Yuk simak baik-baik video pembelajaran dari Ibu. Anak-anak Ibu yang hebat, berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada bab 2 tentang materi menyajikan cerita fantasi yang terdapat di dalam buku siswa terbitan Kemendikbud dan Kebudayaan pada halaman 73. Baiklah anak-anakku yang hebat, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Anak-anak Ibu yang hebat, walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, kalian harus tetap semangat. Nah, tidak lupa juga kita harus tetap menjaga kesehatan dengan 5M. Apa coba 5M ini? Nah, untuk yang pertama itu, kita harus tetap memakai masker. Penggunaan masker ini sekarang harus menggunakan 2 lapis. 2 lapis yaitu masker medis dan masker kain. Sebelumnya, Ibu mohon maaf untuk saat ini tidak menggunakan masker dikarenakan Ibu sedang memberikan materi melalui video pembelajaran ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita harus mencuci tangan dengan sabun dengan cara yang baik dan benar ya. Jangan asal-asalan menggunakan sabun. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter atau 2 meter. Dan yang keempat, selanjutnya menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah kita harus membatasi mobilitas dan interaksi dengan orang lain agar kita terhindar dari virus corona. Sebelum memulai materi kali ini, tolong persiapkan terlebih dahulu buku catatannya ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian pasti telah mempelajari atau memahami materi tentang pengertian dari cerita fantasi, kemudian ciri-ciri cerita fantasi, selanjutnya jenis-jenis, kemudian struktur, dan yang terakhir adalah unsur-unsur kebahasaan dari cerita fantasi. Nah, di video kali ini Ibu akan memberikan materi tentang menyajikan atau mencipta cerita fantasi. Pembahasan kali ini mengacu kepada KI dan KD 4.4 yaitu tentang menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara tulis dengan memerhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Nah, bagaimana sih langkah-langkah dalam menyajikan cerita fantasi ini? Gimana ya? Nah, di dalam bab 2 ini kita akan mempelajari tentang mencipta atau menulis cerita fantasi. Dalam menyajikan cerita fantasi ini terbagi menjadi 2, yaitu merencanakan cerita fantasi, dilanjutkan dengan menulis cerita fantasi. Langkah-langkah dalam menyusun cerita fantasi itu diawali dengan merencanakan cerita fantasi yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu adalah menemukan ide atau tema penulisan. Kemudian yang kedua itu penggalian ide cerita fantasi dengan membaca. Yang ketiga itu membuat rangkaian peristiwa, dan yang keempat adalah mengembangkan atau membuat cerita fantasi. Di sini Ibu akan memberikan terlebih dahulu langkah yang pertama, yaitu menemukan ide atau tema penulisan. Bagaimana sih cara menemukan ide atau tema penulisan? Yuk simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Langkah pertama itu menemukan ide atau tema penulisan diawali dengan mengamati objek
mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Nah, mencari ide cerita yang unik atau aneh dapat diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, bersumber dari hasil pengamatan, pengalaman pribadi, atau orang lain, kemudian peristiwa nyata, kemudian diimajinasikan. Nah, ini contoh-contoh untuk membangun atau menemukan ide-ide cerita fantasi. Selanjutnya, kemudian dari mana sih ide cerita fantasi itu muncul? Nah, contoh dari menemukan ide penulisan itu bisa diawali dari novel Martaga yang diciptakan oleh Uggy Agustono. Nah, buku novel yang diciptakan oleh Uggy Agustono ini yang membuat cerita fantasi berdasarkan pengamatannya terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Cerita fantasi tersebut didapat dari sebuah pengamatan. Seperti halnya khayalan yang diciptakan oleh Uggy Agustono, yaitu cerita fantasi yang lahir dari pengamatan mendalam suatu daerah yang dengan kehidupan unik Komodo dan Pulau Komodo. Nah, dari pengamatan tersebut lahirlah sebuah cerita fantasi. Contoh lainnya dari menemukan ide penulisan itu, nah, ketika kalian mengamati sebuah gawai atau telepon genggam, cerita fantasi apakah yang akan kalian dapatkan? Coba kira-kira apa ya dari sebuah gawai atau telepon genggam ini? Gawai adalah alat elektronik yang hampir dimiliki oleh seluruh manusia. Kita juga bisa mengetahui situasi yang sedang terjadi pada dunia. Mungkin beberapa tahun ke depan atau berpuluh-puluh tahun kita bisa mengetahui keadaan dan gambar kehidupan luar angkasa selain bumi hanya melalui gawai atau telepon genggam kita. Nah, langkah yang kedua adalah penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Ide cerita fantasi ini dapat diperoleh melalui membaca. Melalui pembaca, contohnya itu buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan seterusnya. Nah, sumber informasi itu bisa berupa buku cerita, buku pelajaran, buku sains, internet, film, majalah atau koran, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, televisi, hasil wawancara, dan cerita masyarakat. Nah, ketika kalian sedang membaca buku meteor nih, kemudian kalian menyaksikan apa yang terjadi jika tumpukan meteor itu menghampiri kalian. Coba kira-kira apa ya yang akan terjadi? Nah, contohnya seperti ini, ilmuwan menyatakan bahwa mereka berhasil mengobservasi tumpukan meteor yang kini dikatakan paling dahsyat yang pernah disaksikan oleh manusia. Kemudian, para astronom asal Spanyol menyaksikan sebuah meteor dengan massa setengah ton menumbuk bulan. Mereka mengatakan tumbukan itu menghasilkan cahaya yang sangat terang, saking terangnya hingga bisa dilihat sampai ke bumi. Contoh lain dari penggalan ide cerita dan membaca itu, ide cerita fantasi juga dapat diperoleh dari pengalaman mitos-mitos lokal atau daerah. Seperti contoh halnya adalah novel dari Misteri di Balik Pohon Kenari yang diciptakan oleh Joko Lelono. Menyusun rencana kejadian dapat kalian lakukan dengan memutuskan pokok-pokok peristiwa yang dilakukan atau dialami oleh tokoh cerita pada setiap bagian cerita. Misalnya, rencana peristiwa yang terjadi pada bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dalam menyusun rencana kejadian atau peristiwa tersebut, kalian harus memperhatikan ukuran waktu, kejadian, kemudian tempat, hubungan sebab akibat, sehingga membentuk rangkaian peristiwa yang kronologis. Dari ide yang sudah kalian
Peroleh atau temukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang sangat unik. Contohnya ya, ide ceritanya bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Temanya, pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran dan bangsanya. Nah, diperoleh sebuah rangkaian peristiwa atau rangkaian cerita 1-9. Yang pertama, tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. Yang kedua, ke perpustakaan mencari buku. Yang ketiga, buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk ke dalam peperangan. Yang keempat, tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. Selanjutnya, tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. Tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. Tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. Selanjutnya, tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruan selama ini. Langkah yang keempat adalah mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh yang sehingga menjadi cerita yang sangat utuh. Misalnya, dari kerangka cerita sebelumnya perlu dikembangkan tokoh yang bersifat malas, ini seperti apa, kemudian watak Bung Tomo dirinci seperti apa. Selanjutnya, latar kelas, tempat tokoh dimarahi guru karena tugasnya selalu terlambat, dan latar peristiwa 10 November, tempat tokoh dipertemukan dengan Bung Tomo. Selanjutnya, dikembangkan dialog antar tokoh dan konflik-konflik yang terjadi kalau tokoh yang malas dan tidak memiliki semangat belajar bertemu dengan Bung Tomo dengan anak buahnya yang sangat patriotik. Selanjutnya, langkah keempat itu, berilah judul yang sangat menarik untuk cerita yang kalian kembangkan. Judul cerita fantasi itu dapat dibuat dengan beberapa cara. Amati contoh berikut. Nah, contohnya bisa seperti Aku dan Bung Tomo. Judul itu dikembangkan dari sebuah tokoh. Selanjutnya, cerita dari Surabaya di masa lalu. Judul dari cerita latar. Terperangkap di Ambarawa. Judul dari latar cerita. Nasihat bijak pahlawan, judul dari tema. Kemalasan yang menghancurkan, judul bisa diambil dari tema dan sebagainya. Nah, setelah merencanakan cerita fantasi, barulah kalian menuliskan cerita fantasi yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu merencanakan seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, kemudian mengembangkan produk, memberi judul yang menarik, kemudian menelaah untuk merevisi. Nah, di sini memberi judul yang menarik itu, setelah terbentuk cerita fantasi, berilah judul yang menarik. Judul dapat kalian ambil dari tema, nama tokoh, peristiwa yang menonjol dalam cerita. Rumuskan judul secara singkat dan tuliskan nama kalian di bawah judul sebagai penulisnya. Selanjutnya, lakukan pengeditan dari segi bahasa dan isinya. Dari segi bahasa, kalian bisa membetulkan penggunaan bahasa atau penggunaan tanda baca dan ejaan, penggunaan diksi yang tepat dan menarik, kemudian susunan kalimat yang lebih jelas dan komunikatif. Sedangkan dari segi isinya, kalian bisa menambahkan atau melengkapi isi cerita agar lebih menarik. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk belajar kalian di rumah ya. Nah, di sini ada tugas bab 2 KD 4.4, yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara tulis dengan memerhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Di sini kalian diwajibkan untuk berlatih membuat cerita fantasi berdasarkan langkah-langkah yang telah Ibu berikan di dalam materi ini. Ya, setelah itu tugas dikerjakan dalam secari kertas folio. Hasil dari tugas ini wajib
wajib untuk ditandatangani oleh kedua orang tua agar orang tua kalian itu mengetahui tugas yang dikerjakan oleh anaknya. Kemudian hasil tugas dikirimkan pada link Google Classroom. Kalian juga dapat mempublikasikannya ke media sosial berupa Instagram atau Facebook dan lain sebagainya. Di sini kalian harus mengetahui kriteria penilaian dalam menulis cerita fantasi. Ada 7 bagian. Yang pertama, aspek judul, orientasi, komplikasi, resolusi, amanat atau moral, kemudian ide, kemudian kreativitas. Tolong catat, hasil dalam penulisan ini harus benar-benar atas pemikiran kalian, atas imajinasi kalian, tidak boleh Google dari internet, karena di sini ada kriteria penilaian adalah orientasi ide kalian masing-masing. Terima kasih. Baiklah anak-anakku yang hebat, apakah kalian sudah memahami bagaimana langkah-langkah dalam menyajikan cerita fantasi? Ya, Ibu harap kalian telah memahami materi yang telah Ibu sampaikan di dalam video pembelajaran ini. Itulah materi bab 2 tentang menyajikan cerita fantasi. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.